Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada kali ini firman Tuhan kita terambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, atau 1 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang pertama dan yang kedua. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 dan 2, demikian kebenaran firman Tuhan. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang ada di rumah, pada malam hari ini kebenaran firman Tuhan kita, saya memberi judul atau tema yaitu bekerja untuk Allah. Bekerja untuk Allah, itu judul firman Tuhan kita pada malam hari ini. Sebab di ayat 2 di sana dikatakan, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah. Bekerja dengan kami untuk Allah. Surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dia mengatakan di sana bahwa Timotius juga bekerja untuk Allah. Ada nama Timotius di sana, dia katakan, dia selipkan dalam suratnya bahwa kami bekerja untuk Allah. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan yang mereka lakukan di sini ialah untuk memberitakan Injil. Dikatakan di sana dalam pemberitaan Injil Kristus. Jadi pekerjaan yang mereka lakukan di sini di ayat 2 Paulus katakan yaitu pemberitaan Injil, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, membagikan atau membawa kabar baik kepada orang-orang yang mereka layani, kepada jemaat Tuhan, kepada saudara-saudara mereka, kepada orang-orang di bangsa-bangsa yang lain. Ini adalah pekerjaan utama yang mereka lakukan, yaitu dalam pemberitaan Injil, dengan tujuan untuk menguatkan hati umat Tuhan dan juga menasihatkan iman mereka. Ini adalah tujuan dari pemberitaan Injil yang mereka lakukan, yang dimaksudkan di ayat 2, supaya menguatkan hati dan iman jemaat Tuhan yang ada. Ini pekerjaan yang mulia, ini pekerjaan yang terhormat. Tidak ada pekerjaan yang terhormat di dunia ini selain bekerja untuk Allah. Amin. Kalau kita bekerja untuk bupati, kalau kita bekerja untuk gubernur, kalau kita bekerja untuk presiden, tentu kita sudah bangga sekali. Apalagi bekerja untuk pencipta langit dan bumi ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa kita harus bekerja dalam pemberitaan Injil? Pekerjaan ini juga bukan hanya dilakukan oleh para hamba Tuhan, tetapi semua jemaat Tuhan punya kewajiban untuk melakukan pekerjaan ini. Mengapa begitu penting dalam pemberitaan Injil Kristus ini, saudara? Nah, ada beberapa hal di sini. Ada 2 hal kenapa pemberitaan Injil itu penting. Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16, di sana dia katakan bahwa pemberitaan Injil itu adalah suatu keharusan. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16, suatu keharusan, atau dengan kata lain tidak boleh tidak. Sifatnya wajib, harus, tidak boleh tidak.
Ini adalah keharusan. Bekerja untuk Allah adalah suatu keharusan, apalagi kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ada banyak orang-orang di kitab Injil yang Tuhan Yesus sudah tolong. Mereka pergi membagikan kepada keluarganya, kepada orang yang mereka temui di jalan. Mereka melanjutkan. Mereka bersaksi kepada orang-orang, saya sudah ditolong Tuhan, saya disembuhkan oleh Mesias, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah suatu pekerjaan yang baik, pekerjaan yang mulia. Bekerja untuk Allah adalah suatu kehormatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu yang pertama. Mengapa pemberitaan Injil itu sangat penting bagi kita untuk kita kerjakan? Yang pertama adalah keharusan. Dan yang kedua, karena Injil adalah kekuatan Allah. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 di sana dikatakan, ya, Paulus bilang Injil adalah kekuatan Allah. Bukan hanya menyelamatkan orang Yahudi, bukan hanya menyelamatkan orang Yunani, tetapi semua yang percaya diselamatkan lewat pemberitaan Injil yang didengar dan percaya pada Injil, percaya di dalam nama Tuhan Yesus, melakukan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Injil. Mereka akan memperoleh keselamatan. Injil adalah kekuatan. Kalau firman Tuhan disampaikan, di dalamnya ada kuasa. Berbeda dengan kita membacakan pengumuman-pengumuman dari manusia, dari orang-orang terkenal. Tapi kalau firman Tuhan disampaikan, di dalamnya ada kuasa, ada kekuatan Allah. Oleh sebab itu sangat berguna bagi kita, sangat penting bagi kita jemaat Tuhan yang ada, kita semua, untuk kita bekerja bagi Allah dalam pemberitaan firman Tuhan, karena di dalamnya ada kekuatan Allah. Bukan hanya menyelamatkan orang lain, tetapi saudara kita juga dapat diselamatkan ketika kita terus lebih giat lagi membagikan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita semua tanpa terkecuali kita tetap bekerja giat di dalam pekerjaan Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak bekerja, saudara. Tidak ada alasan untuk mengatakan tidak ada waktu. Tidak ada alasan untuk mengatakan saya tidak bisa. Ketahuilah bahwa setiap orang percaya yang Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah selamatkan, mereka telah dikaruniakan masing-masing kemampuan untuk melayani Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 12, mari kita lihat. 1 Korintus pasal 12 1 Korintus pasal 12 ayat 5, 6 dan 7. 1 Korintus pasal 12 ayat 5, 6 dan 7 di sana dikatakan, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Saudara yang berkati oleh Tuhan, saya akan bacakan dalam terjemahan yang lain, berkata seperti ini. Ada bermacam-macam pekerjaan untuk melayani Tuhan, tetapi Tuhan yang dilayani itu Tuhan yang satu juga. Ada berbagai-bagai cara mengerjakan pekerjaan Tuhan,
Tetapi yang memberitakan kekuatan, yang memberikan kekuatan untuk itu kepada setiap orang adalah Allah yang satu juga. Ayat 7. Untuk kebaikan kita semua, Roh Allah bekerja pada setiap orang secara sendiri-sendiri. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu. Karena orang percaya sudah diberikan Tuhan kemampuan. Ada banyak cara, ada banyak macam-macam bentuk pelayanan dikatakan tadi. Karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan. Mungkin kita hanya bisa main musik, atau kita bisa menari. Kita bisa dalam hal-hal teknologi, kita bisa dalam usaha. Ada banyak cara kita bisa pakai untuk melayani Tuhan. Baru-baru ini ada teman saya yang bekerja dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Dia masuk dalam bidang, karena mereka di kampung itu tidak ada lampu. Dia ahli dalam buat lampu, dan di kampung itu rata-rata bukan orang percaya dari kaum lain, dan dia dipanggil mendampingi untuk pemasangan lampu itu. Tetapi dia punya misi untuk memberitakan Injil kepada satu kampung itu, membagikan, bercerita. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, artinya bahwa ada banyak jalan untuk kita bekerja untuk Tuhan. Ada banyak cara untuk kita memberitakan firman Tuhan. Kita pakai karunia, kemampuan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, yang Tuhan sudah taruh dalam pribadi tiap-tiap dari kita semua. Semuanya dipakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bekerja untuk Allah, karena kita sudah diberi kemampuan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.